Kalian suka kesel nggak sih sama tipikal konten yang dipotong-potong atau video yang dikit-dikit selalu bilang lanjut part 2? Ada juga tipikal konten atau video yang konteksnya itu nggak jelas dengan caption yang bertuliskan yang tahu-tahu aja. Atau ada juga video yang deskripsinya nggak nyambung dengan isi videonya. Atau bahkan sengaja disalah-salahin oleh sang konten kreator dengan tujuan-tujuan tertentu. Fenomena tersebut adalah lanjutan dari gelombang post-truth di era modern saat ini, di mana kebenaran udah bukan lagi jadi barang penting, dan orang yang berbohong atau orang yang memberi informasi nggak jelas itu udah nggak dianggap sebagai orang yang melanggar moral. Di era-era sebelumnya, kita mungkin kenal istilah clickbait yang sering dilakukan oleh seorang konten kreator atau penulis di media massa, di mana judul sebuah berita atau judul informasi dipelintir sedemikian rupa agar seseorang mau mengklik sebuah berita atau mengklik sebuah video. Pada era saat ini, perilaku seperti itu telah berkembang menuju beragam aktivitas yang lebih ekstrim, seperti membatasi informasi yang dibagikan demi traffic akun sosial media mereka, agar orang lain terpancing untuk menonton video-video lain miliknya. Atau ada juga yang dengan sengaja menciptakan sebuah konten yang sangat memungkinkan untuk disalahpahami oleh orang-orang, dengan tujuan supaya banyak orang yang komentar untuk meluruskan informasi tersebut. Atau yang lebih ekstrim lagi adalah ketika seseorang dengan sengaja memberi sebuah drama maupun dengan sengaja memberi informasi yang salah, supaya banyak orang berdebat tentang kebenaran di kolom komentarnya. Seolah kita semua menormalisasi keadaan aneh tersebut sebagai bagian dari perkembangan zaman kita sebagai manusia modern. Padahal hal itu benar-benar toksik dan berpotensi menjadi bumerang bagi diri kita sebagai masyarakat, khususnya dengan semakin menyebarnya kebodohan dan keributan di sosial media. Kali ini kita akan membahas mengapa masyarakat modern masih terjebak dalam hal-hal seperti itu, dan mengapa fenomena tidak bermoral justru semakin mudah diterima atau bahkan semakin mudah menyebar dalam kehidupan manusia. Kalau kita perhatiin ya, alasan kenapa banyak konten kreator menggunakan cara yang terkesan ngeselin sekaligus gak bermoral tersebut adalah ketika mereka menemukan mangsa pasar yang menyukai jenis konten seperti itu, serta mangsa pasar yang dapat dengan mudah terjebak dalam hal itu. Jadi, kalau kita ibaratkan diri kita audiens ini sebagai ikan, maka konten kreator yang melakukan tindakan tidak bermoral tersebut pada dasarnya sedang memberi makan ikan atau bisa juga sedang memancing ikan. Pertama, kita bahas dulu ketika mereka memberi makan ikan. Dalam hal ini, mereka mempermainkan informasi, jokes, atau sebuah drama pada lingkup yang lebih terbatas atau lebih spesifik pada orang-orang yang telah mengetahui inti persoalan tersebut. Kemudian, sang konten kreator dengan sengaja melempar topik atau melempar sebuah pembahasan dalam bentuk informasi yang terbatas, supaya orang-orang yang mengetahui maksud dari potongan informasi tersebut berkumpul dan berkomentar, yang disusul oleh rasa penasaran orang lain yang tidak mengetahui maksud dari informasi tersebut. Mereka sering menggunakan istilah yang tahu-tahu aja dan istilah lain-lain yang bertujuan untuk menciptakan keramaian di kolom komentar miliknya. Dan perlu digarisbawahi ya, perasaan mengetahui sesuatu yang kita anggap orang lain tidak mengetahui hal tersebut itu menciptakan sebuah kepuasan atau menciptakan rasa bangga pada diri mereka yang berusaha berkumpul di kolom komentar konten kreator tersebut, yang menyebabkan alih-alih mereka memberi konteks atau meluruskan informasi tersebut, mereka justru seringkali berkomentar untuk menunjukkan bahwa mereka tahu apa yang dimaksud dari video tersebut, atau justru menjadikan orang yang tidak tahu terhadap informasi tersebut sebagai bahan candaan atau bahan lelucon, atau bahkan menghina orang yang tidak tahu maksud dari informasi tersebut dengan sebutan bodoh, kurang update, dan lain-lain. Kedua, adalah ketika seorang konten kreator memang dengan sengaja memancing atau menciptakan keributan, baik dengan informasi yang dipotong-potong, dipermainkan, atau bahkan dengan sengaja disalahkan, hingga pada akhirnya menciptakan keributan di kolom komentar, khususnya bagi orang-orang yang ingin terlihat benar atau orang-orang yang ingin terlihat pintar di internet. Jadi, bisa dibilang konten kreator tersebut memanfaatkan keinginan manusia untuk diakui dengan memberi umpan sebuah informasi yang berlanjut pada beragam respon orang-orang di dunia maya. Oleh sebab itu, masyarakat juga menjadi salah satu penyebab dari semakin buruknya kualitas konten sosial media yang kita hadapi saat ini. Khususnya saat kebanyakan dari kita justru meramaikan jenis konten tersebut dan berhasil menjadi korban dari pancingan yang ditawarkan oleh seorang konten kreator.
Kebanyakan masyarakat kita sangat haus akan atensi serta sangat ingin terlihat benar, dan kondisi tersebut dengan mudahnya dimanfaatkan sebagian besar konten kreator untuk mendapatkan keuntungan, baik dengan semakin naiknya akun sosial media mereka atau mendapatkan uang dari keributan yang mereka ciptakan. Bisa dibilang, Undang-Undang ITE adalah undang-undang terlemah yang eksis di dunia modern saat ini, baik dalam konteks rumusan di dalamnya maupun pengaplikasian undang-undang tersebut. Sebab, internet memang seluas dan sekompleks itu. Jadi setiap orang seolah bebas melakukan apapun, asal nggak jadi viral banget atau nggak jadi perhatian nasional. Dengan kata lain, setiap orang bebas menipu atau menyebarkan kebodohan dan menciptakan berita palsu sekalipun, selama hal tersebut nggak terlalu narik perhatian. Alhasil, ekosistem sosial media kita, entah itu TikTok, Facebook, Instagram, atau YouTube, dipenuhi dengan akun-akun yang saling membohongi atau membodohi satu sama lain dengan beragam konten yang nggak ada manfaatnya atau bahkan nggak menghibur sama sekali gitu. Mereka nggak akan berpikir tentang moralitas dan kebenaran. Mereka juga nggak akan berpikir tentang kualitas dari konten yang mereka ciptakan. Mereka juga nggak akan berpikir dampak dari aktivitas yang dilakukan olehnya. Sebab nggak ada aturan yang baku di internet gitu. Nggak ada moralitas yang dapat dijadikan sebagai patokan tentang jenis konten seperti apa yang boleh dibuat dan jenis konten seperti apa yang tidak boleh dibuat. Alhasil, setiap orang menghalalkan cara apapun untuk menarik audiens, bahkan dengan beragam tindakan yang salah sekalipun. Lantas, jika kita udah tahu kalau banyak konten yang bobrok, kita juga udah tahu kalau sosial media kita itu tercemar oleh beragam aktivitas konten kreator yang menghalalkan cara sebelumnya. Mengapa kita belum mengambil sebuah tindakan untuk memperbaiki keadaan semua ini? Mungkin jawabannya karena kita nggak akan pernah bisa mengendalikan internet. Dan internet justru sangat amat mudah dan sangat amat sering mengendalikan diri kita. Dampaknya, cara kita sebagai masyarakat memahami moral, khususnya tentang mana yang benar dan mana yang salah, atau mana yang baik dan mana yang buruk, justru sangat amat berantakan dan carut-marut gitu. Setiap orang akhirnya pengen benar sendiri, pengen bebas, pengen nyalahin orang lain sampai lupa kalau beragam konten dan informasi yang saat ini kita terima itu udah benar-benar penuh sama polusi. Bahkan beberapa konten yang jelas-jelas berisi pembodohan masih bisa mendapatkan pembenaran dan pembelaan dari masyarakat, hingga ekosistem sosial media kita benar-benar dipenuhi sampah dan kita sebagai netizen atau audiens masing-masing mengambil sampah yang sesuai dengan selera yang kita miliki, kemudian mencari pembenaran bahwa sampah kita itu bernilai dan merendahkan orang lain dengan sampah yang mereka genggam. Pada dasarnya, pilihan yang kita miliki cuma dua, antara berusaha memperbaiki sikap kita di media sosial atau memilih untuk membatasi waktu yang kita habiskan dalam konten-konten tersebut. Karena terlampau banyak hal negatif yang kita terima, dan kita nggak sadar akan hal tersebut. Kita hanya akan merasakan dampak dari semua hal negatif itu dalam bentuk perubahan sifat dan karakter yang kita miliki tanpa kita sadari. Seperti diri kita yang mungkin lebih mudah stres dan depresi, diri kita yang lebih mudah nyinyir dan merendahkan orang lain, diri kita yang lebih egois, dan diri kita yang selalu ingin merasa benar, serta diri kita yang tidak lagi produktif. Kita juga harus memahami konsekuensi yang sangat memungkinkan untuk dapat kita terima ketika masing-masing dari kita menormalisasikan kebodohan dan menormalisasikan tindakan tak bermoral. Karena semua itu, pada akhirnya akan kembali pada diri kita dalam bentuk sebab dan akibat. Jadi, jika suatu saat nanti keadaan sosial media atau bahkan keadaan kehidupan nyata kita itu tambah kacau, kayak banyak hal aneh, banyak orang keras kepala, banyak orang depresi, banyak orang yang gampang marah, banyak orang bodoh, dan makin banyak orang yang tindakan yang itu nggak bermoral, kita nggak boleh kaget gitu. Karena pada dasarnya, kita sendiri yang menciptakan situasi tersebut. Sekian konsultasi yang Ning, sampai jumpa.